mahasiswa. Senang sekali aku Vicky Dinda Hawalika sebagai presenter pada kali ini udah bersama narasumber yang kita undang. Nah, kita mengundang narasumber hebat yang berfokus di bidang fotografi, teman-teman. Nah, ada siapa ini? Halo Kak. Halo. Sehat Kak? Alhamdulillah. Boleh dong Kakak perkenalan dulu nama, jurusan atau hobi, status. Oke, siap. Halo Sobat CDM, perkenalkan nama aku Mawar Agnesa di DKP Nusa Putra angkatan 2019 kali ya. Jadi sekarang itu semester 8, semester akhir ya. Oke. Nah, jadi Sobat CDM, Kak Mawar ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Nusa Putra jurusan DKV yang sudah semester akhir ya Kak ya. Nah, betul. Iya. Nah, oke, kita langsung aja Sobat CDM ke pembahasan kita yaitu mengenai fotografi ya Kak ya. Boleh. Nah, tapi sebelum lanjut, aku salpok banget nih sama PDH. Iya, betul. Nah, jadi Sobat CDM, Kak Mawar ini juga adalah anak jurnalis ya Kak ya. Aku juga angkatan demisioner ya. Boleh dong Kak, angkatan berapa atau sebagai apa dulu di jurnalis? Boleh. Jadi aku tuh dulu angkatan 2019 ya. Berarti kayaknya kalau di jurnalis tuh angkatan 1 atau 2. Pokoknya dari awal dibentuk tuh angkatan 2 lah ya. Dan waktu itu aku sebagai reporter. Jadi dulu itu berita itu masih di teks aja gitu, diposting di Instagram, lalu lewat gambar dan teks kayak gitu. Jadi berita teks aja. Kalau sekarang kan udah keren banget ya, ada video, maksudnya ada konten, ada CDM, ada 360, itu udah keren banget. Kalau dulu masih kayak gitu. Jadi aku kebagian sebagai reporter. Oh, reporter ya teman-teman. Nah, langsung aja nih Kak, kita ke pembahasan yaitu tentang fotografi. Nah, gimana sih awal mula kakak fokus di bidang fotografi itu gitu? Apakah memang hobi atau sebuah kebetulan atau gimana nih Kak? Oke, ada cerita ya. Jadi mungkin sebetulnya fotografi itu sebuah kebetulan juga ya, tadi kata kamu ya, betul ya. Karena sebetulnya ini tuh dimulai pada saat pandemi. Waktu itu kan kuliah lagi online ya, bosen banget tuh, boring banget. Nah, kebetulan orang tua aku tuh usahanya tuh di bidang fotografi. Jadi ayah aku tuh fotografer juga. Nah, dari situ aku mulai tuh kayak ikut-ikut dulu lah ya gitu. Kalau dibilang suka dikit sih ya waktu itu. Soalnya dikit. Lalu pas itu aku ikut ayah aku, ternyata lama-lama suka juga ya. Ternyata gitu, fotografi itu menyenangkan karena kita tuh ngerasa kayak apa ya, bebas berkreasi gitu ya. Karena mungkin apa ya, aku jiwanya jiwa lebih ke seni, seneng banget gitu explore. Jadi fotografi itu menurut aku pekerjaan yang berasa nggak kerja gitu. Kalau zaman sekarang tuh ada kata-kata istilah hobi yang dibayar ya, mungkin. Nah, tapi aku mungkin kayaknya bukan dari hobi sih, tapi lebih ke apa ya, kayak udah jatuh cinta aja sih ya. Awalnya mencoba-coba terus kayak iya ya, seru juga gitu. Nah, jadi Sobat CDM udah denger kan awal mula Kak Mawar berfokus di bidang fotografi itu sebenarnya dari kebetulan ya Kak ya, dan menjadi hobi, lalu hobi yang dibayar. Wah, keren sekali. Nah, oke, selanjutnya nih Kak, Kakak ini fokus di bidang apa sih? Kan banyak ya Kak, fotografi itu kayak alam atau model atau wedding. Nah, Kakak tuh lebih fokus di yang bidang mana nih? Atau semua? Oke. Jadi kebetulan mungkin memang dari awalnya itu aku gabungnya di ayah aku tuh fotografer wedding. Jadi awal mulanya tuh pasti di wedding, itu maksudnya kayak basicnya tuh dari situ ya. Jadi sekarang aku berfokus di wedding. Cuman kadang ketika aku agak lagi bosen nih, kemarin aku sempet sih explore kayak ikut foto-foto model gitu. Kalau foto wedding kan apa ya, ibaratnya kayak udah template banget gak sih? Kalau mungkin kalau untuk orang-orang yang suka fotografi juga mengerti ya, kayak template tuh maksudnya kayak kita tuh pasti fotoin acara dan fotoin berdua, fotoin apa, pokoknya segala macam yang ada di acara tersebut gitu. Kalau foto model kan kita bisa lebih eksplor lagi gitu ya, nggak kebatas sama ruang dan waktu, apalagi kan kalau acara wedding tuh ya waktunya sempit banget gitu.
Nah, jadi Sobat CDM, Kamawar ini jadi mengikuti jejak orang tua ya Kak ya. Orang tua Kamawar juga mungkin passionnya ada di bidang wedding gitu ya. Tapi udah hebat juga dong ya orang tua Kamawar. Apa gimana Kak? Boleh dong sedikit cerita ya? Atau terkalahkan nih? Aduh, aku jadi malu nih jadi gini ya. Sebetulnya kalau untuk ini fotografi seni itu kadang kita tuh nggak bisa menilai apa ya, ini bagus atau enggak gitu karena sesuai selera orang juga ya kayak gitu. Kayak perspektif orang setiap melihat gambar tuh beda-beda. Nah, tapi kalau dari ruang lingkup ini ya, keluarga ini sekarang ya kita pasti gimana ya, pastinya kalau orang tua tuh berada di kehidupan dulu. Nah, kalau kita kan di zaman sekarang ya lebih update ya kayak gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau dibilang jago sih enggak, cuman kayak kalau kita kan pastinya dibekali dengan teknologi dan ilmu baru, jadi kayaknya lebih update tuh. Betul. Iya betul. Nah, jadi untuk teman-teman juga mungkin yang mau fotografi, yang mau apa ya jadi fotografer, menurut aku nggak usah dulu khawatir mengenai aku nggak ada basic dari orang tua atau dari apapun gitu, tapi bisa kalian mulai dengan cara misalnya kalian ya belajar dulu aja, ikutin dulu aja, atau enggak mungkin mempelajari dulu aja apa itu fotografi, apa itu sebuah foto itu kayak gitu. Jadi nanti lama-kelamaan juga kalian bisa ngebawa ke apa ya, ke arah yang kalian pengen gitu. Misalkan aku pengen jadi fotografer tapi aku bingung banget caranya gimana, ya udah mulai dulu aja, misalkan belajar dulu. Nah, jadi Sobat CDM, buat Sobat CDM yang pengen fokus atau di bidang sesuatu gitu, jangan mikirin kita gak punya basic ya Kak, tapi kita harus ngalir dulu aja ya, nanti juga akan menjadi sebuah keahlian ya Kak ya. Yang penting maju dulu aja lah ya. Iya, seperti itu ya. Oke nih, selanjutnya nih Kak, tanggapan orang tua Kakak gimana sih mengenai wah anak aku juga jadi ikutin jejak gitu, gimana itu? Sebetulnya kalau dari orang tua, kalau dari orang tua itu sebetulnya orang tuaku tuh tidak mengharuskan ya waktu itu tuh kayak masa sih ngikutin jejak ayah gitu ya. Maksudnya kayak semua orang tua pasti pengen yang lebih baik ya untuk anak-anaknya, kayak maksudnya orang tuanya sampai sini, masa sih anaknya sampai sini juga gitu, pasti harus itu. Lalu tapi ayah aku yang aku ngerasa itu alhamdulillahnya ya, aku punya orang tua yang memang orang tuanya tuh membebaskan gitu ya. Kayak mau kemana, mau ke pilih yang mana, asalkan baik sok aja gitu. Jadi nggak membatasi, ketika suka ya udah sok aja, tapi ketika memang ada pilihan lain suatu hari nanti gitu nggak apa-apa juga gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu. Tapi pesan aku sih kadang gimana ya, kayak kalau misalnya orang tuanya nggak mendukung gitu, coba dikomunikasiin aja gitu. Takutnya kayak apa ya kita juga kadang nggak enak ya kalau misalnya orang tua nggak setuju juga di bidang kita gitu. Karena menurut aku support yang paling besar itu dari orang tua. Itu kan kerasa banget ya gitu. Nah, jadi Sobat CDM, betul banget support yang paling besar itu dari orang tua ya. Nah, kebetulan orang tua Kamawar ini mendukung juga ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak, kita udah bahas mengenai fotografi yang lain-lain gitu. Nah, kendala apa sih Kak sebagai fotografer itu sebenarnya, apalagi di acara-acara wedding gitu, gimana sih Kak? Kalau kendala itu sebetulnya banyak ya kalau dibilang gitu, dari mulai segi alat gitu ya, atau enggak mungkin keadaan, terus juga hasil foto gitu ya. Tapi yang paling aku rasain di bidang wedding gitu ya, yang aku rasain itu ketika momen ya, kita tuh kadang aku sebagai pemula waktu itu ya kadang merasa kayak gini, nggak dapet momen gitu ya. Karena foto wedding tuh kita nggak bisa ngulang gitu, yang agak struggle itu ketika ada misalnya momen pas inilah ya, yang paling agak sulit tuh saweran kan, sudah ada acara saweran gitu. Nah, ketika saweran itu berlangsung, kita tuh harus siap gitu kan, kayak momennya tuh entah itu dari fokus kamera, dari segi warna, mungkin gelap terangnya gitu, kayak awas jangan sampai over gitu ya. Atau enggak mungkin pas ijab kabul juga bisa sih gitu. Tapi kan kalau ijab kabul masih agak lama lah gitu. Momen yang kayak cepat gitu kayak gitu, nah itu lebih struggle-nya. Terus yang keduanya juga kalau di wedding mengenai orang-orangnya ya. Kadang kita tuh sebagai fotografer selain daripada bisa moto, jadi yang paling utama tuh adalah
mengatur orang-orangnya gitu. Jadi kalau di foto wedding tuh kita tuh kebanyakan berkomunikasi sama orang, mengarahkan orang. Jadi kalau kita kita belum bisa bukan belum bisa, cuman kalau kitanya di wedding tuh harus mau belajar gitu ya, mau nggak mau kita harus ke orang yang lebih tua tuh kayak sebetulnya kadang malu juga ya kalau aku pribadi gitu. Tapi mau nggak mau kita harus mengatur karena kan tanggung jawab foto yang bagus tuh ada di kita. Iya. Biasanya kan kalau di wedding itu dari kampung ke kampung gitu ya, betul. Jadi lebih sulit ke chemistry ya. Iya, chemistry-nya. Karena kalau aku sih bukan fotografer kota ya, jadi ya sebagaimana di kampung itu jarang banget ada IO atau ada WO-nya. Jadi mau nggak mau pihak fotografer kalau pengen fotonya bagus itu kayaknya harus ekstra gitu ya, selain pada moto kita harus melengkap jadi MC kadang. Bisa jadi jadi MC tuh kayak mengaturnya gitu kan, mengatur acaranya, atau mungkin jadi jadi yang stopin tamu lah, bentar ya Bu ya fotonya bagus kayak gitu sih. Tapi seru juga ya kalau kalian misalnya tertarik juga di wedding, itu seru banget gitu menurut aku. Daripada jadi kalau misalkan dari wedding pertamanya, nanti kalau ke foto yang lain tuh kayaknya lumayan gampang gitu. Iya. Nah, jadi Sobat CDM, Kamawar udah nyeritain ya tentang fotografi, hebat banget ya Kamawar ini fotografinya. Nah, lanjut nih Kak, dengar Kamawar ini juga punya pengalaman di bidang post gitu ya, kayak di Sukabumi Update gitu. Nah, boleh dong Kak ceritain gimana itu? Sedikit sebenarnya ya Sobat CDM. Jadi waktu itu tuh aku disclaimer dulu ya, aku mau berterima kasih sama Jurnalis Nuansa. Karena berkat Jurnalis Nuansa juga aku bisa mungkin berkesempatan ya ke Sukabumi Update itu jadi host. Waktu itu tuh memang ada salah satu wakil dari Sukabumi Update juga yang jadi pembina juga di Jurnalis Nuansa itu. Nah, jadi waktu itu aku mungkin ada kesempatan lah ya. Jadi singkat ceritanya lah ya, di Sukabumi Update itu aku coba lebih tepatnya tuh ke post makanan sebenarnya ya. Jadi ada beberapa video, nanti boleh di juga aku beberapa episode sih ya. Jadi kayak review makanan di Sukabumi gitu, kayak makan atau mungkin makan makanan yang tradisional juga waktu itu gitu. Terus juga selain itu kemarin tahunnya 2022 aku sempet juga jadi freelance host news anchor kali ya di Kompas TV Sukabumi. Nah, waktu itu aku tugasnya kalau di sana tuh jadi apa? Aku lebih ke editing berita. Jadi beritanya tuh kalau Kompas lokal Sukabumi itu dia tuh ada 3, dari Cianjur, Sukabumi sama Garut. Jadi kantor yang satu gitu di Sukabumi. Nah, waktu itu aku kebagian video berita sama editing, lalu juga tag sebagai kayak presenter TV buat di TV lokalnya gitu. Nah, Sobat CDM, jadi selain menekuni di bidang fotografi, Kamawar ini juga seorang host ternyata ya, dan bukan main-main ya di Sukabumi Update seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke nih Kak, nah kalau mau menghubungi fotografi gitu, Kakak ada gak sih IG Kakak gitu? Boleh ya. Boleh ya, ini informasi sedikit ya buat teman-teman yang mungkin bisa atau mau join juga, mau pesen juga bisa ya. Ini IG-nya namanya Mawar Fotografi, ada underscore-nya di ujungnya, Mawar Fotografi. Terus kalau misalnya aku juga sebenarnya ngupload fotonya juga di IG pribadi, ada, nanti dicantumin aja. Buat teman-teman juga kalau misalnya mau collab bisa, atau enggak mau ngobrol-ngobrol juga aku terbuka sih buat kalian. Nah, dicatat ya teman-teman, Mawar Fotografi underscore. Boleh nih yang mau ngundang fotografernya Mawar, boleh. Nah, terakhir nih Kak, pesan-pesan buat anak-anak jurnalis apa sih Kak buat Kakak? Seperti tadi pengalaman-pengalaman Kakak itu kan juga berawal dari jurnalis. Iya, betul-betul. Teman-teman jurnalis mungkin pesannya sebenarnya yang kalau dari pesannya aku seneng banget. Jadi aku hari ini mungkin ada sedikit pengalaman itu ya dari berbagai yang ceritain itu dari jurnalis Nuansa. Aku
seneng banget gitu, alhamdulillah banget bisa kenal. Sekarang juga jurnalis udah banyak ya. Kalian kalau untuk pesannya, aku nyaranin ke kalian kalau misalnya jangan pernah ngerasa nyesel masuk jurnalis dan mungkin capek ya daripada mahasiswa yang lain gitu, karena kita harus mengurusi organisasi, bahkan jurnalis itu mungkin organisasi yang ini ya UKM yang sibuk gitu. Tapi jangan khawatir, karena kalau ketika kalian serius di bidang itu, siapa tahu itu tuh bakalan membawa kalian ke profesi kalian juga, mungkin cita-cita kalian juga jadi. Karena yang aku rasakan justru jurnalis ini yang membawa aku bisa jadi pengalaman jadi host gitu ya, mungkin terus juga fotografi juga awalnya memang dari jurnalis juga tidak banyak, kadang ada yang waktu itu juga aku ngerasanya waktu jadi reporter itu kan ada fotonya ya. Nah aku juga ngerasain kalau ketika foto juga ya, jadi basic itu tuh bisa tumbuh di jurnalis ini. Dan buat kalian pokoknya semangat terus, jangan ngerasa nyesel, karena nggak tahulah yang mana gitu kan, ilmu yang mana yang bakal dipakai di akhir kuliah nanti gitu. Nah, jadi Sobat CDM, betul apa kata Kak Mawar, kita jangan pernah menyesal apa yang udah kita jalani ya Kak ya. Siapa tahu nanti yang kita jalani membawa kesuksesan dan pengalaman-pengalaman baru buat kita semua ya. Tepuk tangan buat Kak Mawar sendiri lagi. Terima kasih ya. Nah, mungkin itu aja perbincangan hangat kita di sore kali ini ya. Terima kasih buat Kak Mawar yang udah bisa hadir. Semoga semakin sukses ya di bidang kejurnalistikannya. Untuk Benda juga semoga selalu, dan juga untuk jurnalis nuansa tetap semangat dan sukses terus. Kontennya makin keren-keren. Keren. Oke Sobat CDM, cerita dunia mahasiswa. Berakhir sudah perbincangan kita kali ini bersama narasumber hebat kita Kak Mawar ya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Saya Vicky Dinda Hawa Alisya sebagai presenter pamit undur diri. Terima kasih, bye.